Halo, saya Loreta, kelas Santalum Album dari Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Masak air biar mateng, masak nasi kok jadi lemper. Selamat siang para teachers yang cantik dan ganteng, tetap semangat biar tambah pintar. Halo teman-teman dan para teachers, saya Feni Utami dari kelas Agatis Alba B3I Jawa. Nyalain AC biar anyes. Kalau keringetan nanti mampu. Kami nggak bosen ikut kelas teachers. Banyak teman dan nambah ilmu. Hai, saya Rahman dari kelas Cendrawasih dari BPHP wilayah 13 Makassar. Siang-siang makan semangka, bikin seger dan hausnya reda. Halo teacher cantik dan cakep KLHK, kami sudah ready untuk menyerap ilmunya. Eva, saya dari kelas Eukaliptus. Saya dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan membacakan satu pantun untuk kita semua. Makan siang kuranglah lengkap, lebih afdol ditambah gulai. Kelas teachers memang mantap, materinya oke dan ada giveaway. Halo, nama saya Yudi. Saya dari kelas Kristenia dari Balai PSKL wilayah Maluku Papua. Indonesia beragam suku dan budaya, tetap satu dalam ikatan cinta. Halo para peserta teachers yang berbahagia, tetap semangat untuk menginspirasi dunia. Kita KLHK, kita teachers, kita responsif gender. Selamat siang teacher semuanya di seluruh Indonesia ya. Luar biasa. Oke, semuanya sehat semua Bu Erna. Gimana apa kabar Bu Erna? Kabar baik Pak Dani, selamat siang. Assalamualaikum para teachers yang kami banggakan dan sangat luar biasa. Gimana Pak Dani kabarnya? Di belakang sudah ada 1.750 teachers loh Pak di belakang kita. Oke, kawan-kawan teacher semua, akhirnya kita ada kelas bulanan ya. Ya kelas 2 bulanan untuk khusus teachers ya. Training Bu Erna? Training for Eco-Gender Activating Champion Hub. Ya, gitu. Ya, jadi ini satu training virtual untuk para aparatur sipil negara dan juga para praktisi ya pembangunan yang berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan di TITS itu yang sudah mendaftar sekitar 1.000 orang dan ada lebih ya udah 1.900 berapa gitu. Jadi kelas juga jadi kelas juga udah penuh Bu, sampai luber ke luar-luar ke ruangan gitu. Ya, kita sampai nggak cukup di Zoom, kita juga buka di kelas YouTube juga. Jadi kelas YouTube itu kelas YouTube itu adalah kelas luberan sebenarnya karena nggak mampu nampung. Gimana hari ini Bu Erna? Rencananya apa? Rencana hari ini Pak Dani, karena bulan lalu tugas untuk teachers ini kan membuat pantun dan puisi. Oh, waktu kelasnya Pak Dirjen. Ya, Pak Dirjen ya. Pak Dirjen Gakum. Kan tugasnya itu membuat pantun dan puisi.
Jadi kayaknya hari ini nanti kita akan banyak kebanjiran puisi dan pantun Pak Dani. Gitu. Wow. Jadi Pak Dani udah siap belum pantunnya? Saya tadi malam nggak bisa tidur Bu, karena Bu Erna udah wanti-wanti Pak Dani tolong siapkan puisi bukan pantun loh. Oh puisi, pantun. Oh ya pantun, ternyata pantun. Ternyata pantun. Bu Erna punya pantun? Punya dong Oh, Pak, oke. Pak Dani. Ya. Oh ya mantan ini ya, pramugari Citiling. Citylink. Ya. Pak Dani, saya ada pantun ini sebelum Iya. kita mulai ya Pak Dani ya. Iya. Ya. Beli kerang di Antapani. Beli beras sama Pak Tani. Selamat siang Pak Dani, apa kabarnya hari ini? Oh. Kalau saya sih SMA kan di Bandung kan, jadi deket Ciamis. Maka pantun saya agak nyerempet-nyerempet ke situ lah. Oh iya, silakan Pak Dani. Beli kerang di Singaparna. Cakep. Beli beras sama Ibu Tani. Selamat siang juga Bu Erna. Kabar saya baik hari ini. Oh, pokoknya kita main pantun dan puisi ya Pak hari ini. Ya saya kalau udah ikut sama Pokja Gender itu udah saya harus turun derajat Pak Bu. Turun derajat gitu ya. Iya pokoknya semua anak-anak muda mau apa saya lakukan lah. Ya baik Pak. Pak Dani, Iya. sebelum kita nanti kan hari ini kita akan ada kedatangan tamu yang sangat menurut saya itu inspiratif gitu ya. Ada Bu Farah Sofa, beliau dari Ford Foundation gitu. Sepertinya juga beliau sedang menyiapkan pantun ini atau puisi. Gitu. Jadi nanti kita minta beliau juga untuk menyampaikan puisi atau pantun ya Pak ya. Tapi Harus. harus ya. Sebagai orang Indonesia pantun tuh harus bisa. Iya betul. Apalagi masuk ke kelas ini ya Pak ya. Ya baik. Tadi juga Itu pantun yang terkumpul berapa ribu Bu banyak Erna? Pak, banyak mungkin lebih dari 1.000 ya yang Saya sudah- dengar kabarnya Pak Arfan tuh jebol Iya, harddisknya. harddisknya sampai jebol gara-gara pantun. Oh ya, pertama tadi juga kami sampaikan Pak selamat kepada 25 teachers yang pantun dan puisinya menurut kami terbaik gitu. Yang tadi video Tadi, di depan video, tadi, oh iya. video di depan tadi adalah 25 pantun atau puisi terbaik yang sudah kami terima dan dinilai sangat-sangat ketat oleh dewan juri Pak itu ya kemarin gitu. Oke. Jadi nanti yang 25 lagi di akhir akan kita tayangkan melalui sebuah video pendek. Nah, selanjutnya Pak Dani, mungkin kita akan memanggil dulu Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Karo Perencanaan, Bapak Apik Karyana. Bapak, apakah sudah bergabung bersama kami, Pak? Siap. Selamat siang. Tadi belum dibuka. Selamat siang Bu Erna, Mas Dani. Selamat siang buat teacher semua di seluruh Indonesia yang luar biasa. Selamat siang Bapak. Bapak pasti ada pantun ya Pak ya buat kami Pak karena tema hari ini teachers adalah pantun dan puisi. Black magic. Silakan Pak, Bapak kalau mau memberikan puisi atau Kan masih ini Bu. pantun kepada teachers yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya. Pergi ke Bali naik Air Asia. Jangan lupa makan nasi jinggonya. Untuk teachers di seluruh Indonesia, selamat mengikuti kelasnya. Terima kasih Pak Karo Perencanaan. Bapak, ini kelas sebelum dimulai itu sepertinya teman-teman yang ada di Teach gitu ingin mendengarkan terlebih dahulu arahan dari Bapak ataupun semangat untuk mengikuti kelas pada siang hari ini. Kami persilahkan Pak Karo Perencanaan. Baik, terima kasih Mbak Erna, Mas Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat para teacher semua di seluruh Indonesia. Pada siang hari ini kita akan kedatangan satu inspirator yang luar biasa, Mbak Farah ya, Mbak Farah. Beliau kelihatannya sangat kental dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang menyangkut masalah bagaimana implikasi atau implementasi gender di berbagai proyek. Karena beliau sangat pengalaman dan lama bergabung di Ford Foundation, yang sangat juga sering bekerja sama dengan KLHK, khususnya di perhutanan sosial. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan baik, kesempatan luar biasa bisa menimba pengalaman, sharing knowledge, sharing experience dengan Mbak Sofa. Dan sebenarnya ada pertanyaan menarik Mbak Erna dan Mas Dani. Mengapa sih perlu bahwa dalam perencanaan, dalam penganggaran itu kita harus responsif gender gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kan pasti banyak di benak teman-teman teacher semua. Mungkin nanti Mbak Farah Sofa bisa mengurai sebenarnya kenapa sih dari pandangan dari luar begitu ya, perlu ada suatu perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender. Itu pertanyaan mendasar sebenarnya, yang mungkin barangkali dari perspektif Mbak Farah Sofa bisa lebih bisa menjawab lagi. Kalau kita lihat 3 prinsipnya, misalnya kan bahwa bukan saja dalam prosesnya, tapi yang penting komitmennya dan bagaimana keadilan berbasis gender itu gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah kita lakukan di KLHK ini sudah cukup lama. Bahwa dalam penyusunan penganggaran itu harus responsif gender. Hanya dulu memang itu dalam konteks yang sifatnya normatif, lebih ke arah administratif gitu. Tapi sekarang sebenarnya sudah lepas dari itu, tidak hanya bersifat normatif administratif. Dalam rangka untuk penganggaran ke Kementerian Keuangan gitu ya, bukan hanya sekedar itu sebenarnya, tapi lebih dari itu, karena proses-proses penyadaran akan PUG itu menjadi sangat penting menurut saya, sehingga komitmen pimpinan menjadi sangat kuat. Nah, pada pertanyaan lagi, sebenarnya kalau kita bicara masalah penganggaran, apakah memang ada pembeda antara penganggaran yang biasa-biasa saja dengan penganggaran yang berbasis gender? Kalau kita sudah melakukan penganggaran yang berbasis gender, apakah dampak dan impact-nya gitu ya buat masyarakat itu apakah ada bedanya? Nah, barangkali nanti Mbak Farah Sofa bisa menjelaskan dengan lebih precise dan juga mungkin implementasinya di tingkat lapangan itu seperti apa sih sebenarnya ketika kita mulai dari awal melakukan perencanaan, penganggaran, gitu ya, pelaksanaan dengan menggunakan prinsip-prinsip gender. Itu pertanyaan-pertanyaan kritis yang barangkali bisa membangkitkan diskusi Mbak Erna dan Mas Dani untuk bisa kita nanti diskusi lebih intens dengan Mbak Farah. Selamat mengikuti kelas ini. Saya yakin bahwa kelas ini sangat inspiratif, sangat maju dan sangat luar biasa, sehingga pengalaman-pengalaman dari berbagai inspirator itu bisa membawa spirit baru, semangat baru buat di KLHK. Selamat mengikuti acara ini, semoga lancar, dan terima kasih buat Mbak Farah Sofa yang bergabung dengan kami untuk berbagi pengalaman dan berbagi knowledge. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan, Mbak Erna. Sekali lagi, selamat mengikuti. Saya ucapkan juga terima kasih lagi-lagi kepada Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, nama budaya, salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Apik. Gimana Bu Erna?
Gimana Pak? Habis ini kok nggak diakhiri dengan pantun ya tadi ya? Kalau nggak diakhiri Apik dengan lupa. pantun, Padahal saya Pak Apik berpantun. udah ada loh pantunnya. Iya, kalau nggak diakhiri dengan pantun boleh ya Pak, saya memberikan ucapan terima kasih dengan pantun ke Pak Apik. Masak air biar mateng. Terima kasih Pak Apik ganteng. Ini dibikinin ya, itunya. Ini dibuatin loh. Ya, Pak Dani habis ini gitu ya. Mungkin bisa langsung saja kita panggil Bu Farah Sofa ya Pak ya. Beliau dari Ford Foundation yang akan menyampaikan beberapa hal. Tadi Pak Karo juga Pak Apik juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Saya lihat itu sudah ada 10 pertanyaan. Belum mulai saja sudah ada 10 pertanyaan ini Bu Farah Sofa ini. Artinya materi yang akan disampaikan ini tentunya sangat menarik ya Pak Denny. Materinya tentang apa Pak Denny? Kalau boleh di-share. Ya sebenarnya ini satu diskusi yang panjang ya tentang isunya. Ingat gak waktu materi masterclass Ya, tentang yang dengan Pak Lexi? Ya. Ya, dengan Pak Lexi dinyatakan bahwa sebenarnya semacam beberapa negara itu punya kesepakatan untuk 0,7% itu anggarannya untuk bisa mendorong ya apa yang kita sebut sebagai pengarus utamaan gender. Dan pemerintah Indonesia kan sudah mencanangkan dari tahun 2000 ya. Dan itu udah masuk ke kalau menurut Pak Lexi juga sesuatu yang luar biasa bagi negara ini karena sebenarnya juga trennya itu bagus gitu. Tapi juga dinyatakan oleh Pak Lexi bahwa contoh dengan pemerintah Inggris ya, itu kan sekitar 20 juta 2 miliar US dollar atau berapa ya untuk kegiatan semacam ini. Dan itu beberapa hal sebenarnya kadang seperti juga banyak kegiatan itu belum tentu sampai ke ide pengarus utamaan gendernya gitu meskipun anggarannya itu besar. Nah pertanyaannya adalah ada satu pemikiran baru sebenarnya di global gitu di dunia global itu bahwa sebenarnya tren anggaran ya tren budget tren dana itu juga berubah Bu Era. Ya karena ternyata yang menguasai uang sekarang itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, apa ini sebenarnya implikasinya bagi tren ke depan? Nah, Farah Sofa itu mendalami hal ini. Jadi saya ingin hari ini kawan-kawan bisa memperoleh satu perspektif ya dari global tentang apa sih tren pendanaan ya dalam konteks ide-ide yang sebenarnya dalam konteks ide pengarus utamaan gender ini. Kadang kan kita di PUG juga sama Bu kan banyak dipotong ya, kemudian harus diintegrasikan dengan yang lain, harus nempel di program yang mana dan seterusnya. Dan itu kadang ini serius nggak sih gitu. Nah kita paling nggak hari ini dapat bocorannya dunia sendiri trennya kayak apa gitu. Kita panggil Farah Sofa ya kawan kita mana nih Farah Sofa. Kita putar dulu ininya ya apa namanya. Oke. Ovi atau Farah Sofa? Ovi aja Mas, kepanjangan kalau Farah Sofa. Ya, Selamat siang, Bapak Ibu, kedengeran kan suara saya? Iya, halo Bu Ovi, selamat siang. Selamat siang para teachers yang keren. Ini tadi saya begitu mulai, waduh banyak sekali gitu karena waktu ngobrol dengan Mas Dandi dan Bu Erna dan dapat surat dari Pak Apik sama sekali tidak menyangka bahwa pesertanya ini dari seluruh Indonesia. Salam kenal Bapak Ibu semua. Boleh dimulai Mas Dani? Ya kita ngobrol dulu sebentar sebelum ke materinya. Boleh. Sebenarnya Ya. cerita siapa Ovi gitu sebenarnya gitu. Saya pengen dapat bocorannya nih. Ovi ini dulu dari mana, sekarang aktif di mana. Saya dengar juga banyak pengalaman di sini, sana. Pokoknya saya lihat Ovi itu dari jauh ya. Jadi kadang
Wow, cuma gitu aja, Vi. Apa sih yang sebenarnya bisa nggak cerita sedikit supaya kawan-kawan di Teachers ini tahu tentang siapa sebenarnya Ovi? Oke, kita mulai dari saya yang sekarang ya, Mas Dani dan Bu Erna. Jadi saat ini saya bergabung dengan Ford Foundation. Ini adalah satu lembaga filantropi dari Amerika yang sudah ada di Indonesia sejak 1953. Jadi Ford ini kalau Bapak Ibu pernah dengar, dulu awal-awalnya itu terkenal dengan lembaga yang peduli terhadap pendidikan, lalu kemudian kesenian gitu ya. Jadi di awal-awal tahun 53 itu area of work-nya Ford itu di seputar dukungan terhadap kebudayaan dan pendidikan. Lalu di tahun 60-an hingga sekarang itu bergeser mendukung prioritas-prioritas nasional. Jadi sempat kami juga bekerja di bidang keluarga berencana, lalu pembangunan ekonomi, dan saat ini Ford Indonesia sejak 2 tahun terakhir kami punya MOU dengan Kementerian Dalam Negeri. Itu fokusnya ada di bidang sumber daya alam dan sumber daya alam dan perubahan iklim. Nah, dalam 10 atau 15 tahun terakhir sebelum bergabung dengan Ford, saya aktif di lembaga pendanaan internasional dari Inggris, Department for International Development, DFID, yang juga mitra KLHK, dan sebelumnya juga di Walhi, lalu di kemitraan. Jadi memang sejak lulus kuliah dari IPB itu dunianya di seputaran isu lingkungan dan kehutanan, dan sering bersilangan langkah gitu ya dengan teman-teman, karena memang sudah lama menjadi pengamat dan pendukung perhutanan sosial. Jadi sangat bersemangat nih melihat perkembangan perhutanan sosial dan peran perempuan di dalam kehutanan dan sektor sumber daya alam ini sekarang betul-betul mendapat perhatian. Jadi itu Mas Dani secara singkat. Ya, sebagai informasi sebenarnya yang dulu mendukung perhutanan sosial di awal-awal di Jawa itu sebenarnya Ford Foundation tahun 80-an ya. Kemudian pindah keluar Jawa 90-an itu juga masih Ford Foundation ya. Dan sampai saat ini sebenarnya masih sangat kuat untuk mendukung perhutanan sosial di Indonesia. Dan Ford kalau nggak salah juga mendukung di India ya, di Filipina juga, di Nepal ya, dan jadi Thailand juga. Jadi ini sebagai, cuma ada hubungannya nggak sih Ford Foundation dengan mobil Ford gitu? Jadi dulu ada, karena memang Ford Foundation didirikan dari dana atau keuntungan dari Ford Motor Industry, disumbangkan untuk menjadi foundation, tapi kemudian putus hubungan. Jadi memang karena kita ingin independen, jadi uangnya disimpan gitu dalam bentuk dana perwalian, tapi tidak ada hubungan dengan Ford Motor Industry. Saat ini mereka punya program CSR sendiri, tapi baru-baru ini salah satu keturunan dari keluarga Ford itu, Henry Ford III, bergabung juga menjadi board dari Ford Foundation. Jadi bisa dibilang bahwa secara kesejarahan ada, tapi saat ini keterlibatannya lebih pada individu daripada industrinya sendiri. Itu Mas Dani. Oke. Jadi kita makin tahu ya tentang sepak terjangnya Parasova, atau kita selalu manggilnya Ovi. Tapi beliau ini salah satu yang menyempurnakan festival gender loh Pak. Oh ya? Waktu di Ubud, waktu Ikatan Summit itu kan beliau panelis saya untuk menyempurnakan festival gender, dan alhamdulillah nih Bu Ovi sekarang sudah berjalan festival gender. Oh gitu. Iya, saya senang banget Bu Erna. Iya, saya sangat deg-degan waktu itu. Dikurasi oleh Bu Ovi. Sampai malamnya pun juga
wah ini Bu Ovi ini yang mana ya, saya googling gitu, yang mana Bu Ovi ternyata. Terima kasih loh Bu, akhirnya Festival Gender sudah berjalan sampai sekarang. Dan ini adalah rangkaian dari Festival Gender di KLHK. Oke, kita akan langsung meminta Ovi bisa presentasi ya tentang transformasi ya satu perubahan ya tentang pendanaan ya di apa gagasan pengarus utamaan gender dari perspektif global, sehingga paling nggak kita bisa memperoleh gambaran ya sebagai kawan-kawan yang juga aktif mempromosikan PUG di KLHK, kita bisa tahu sebenarnya ini gimana sih ya, apa PUG itu harus apa sendiri atau sebenarnya ini juga sebuah gerakan besar yang perlu sebenarnya saling menjaga tentang gimana supaya tujuan-tujuan besar dari gagasan ini bisa tetap terwujud gitu. Ovi, kita bisa presentasi ya, saya siap pegang slide-nya. Silakan Mas Dani. Oke. Ya, saya mulai. Pak Apik, teman-teman teachers, Mas Dani, Bu Erna, siang ini saya diminta untuk sharing tentang perspektif global dalam hal gender responsive budgeting dan transformasinya di level global. Pertama-tama saya minta maaf, slide-nya masih dalam bahasa Inggris, nanti saya bisa kirim yang versi bahasa Indonesia, tapi saya akan presentasi dalam bahasa Indonesia. Silakan Mas. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Apik gitu ya, kenapa sih gender responsive budgeting itu penting gitu ya? Jadi kalau kita lihat di dalam ekonomi ada beberapa asumsi yang mendasari kenapa GRB ini diadvokasi secara besar-besaran dalam 10 tahun terakhir. Yang pertama adalah asumsi bahwa ekonomi itu tidak terstruktur secara gender gitu ya. Jadi bahwa teori ekonomi itu didasarkan pada logika pasar. Dan ekonomi seolah-olah gender neutral. Padahal kalau kita tahu kebijakan ekonomi itu punya dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Nah, misalnya paling gampang nih ya Bapak dan Ibu gitu ya, kayaknya kalau harga barang pokok itu naik sedikit saja, maka buat laki-laki mungkin tidak terlalu langsung panik atau resah gitu ya. Tapi kalau buat ibu-ibu itu amat sangat berpengaruh karena kemudian artinya harus geser-geser nih. Kalau mau tetap konsumsi 5 telur, artinya harus mengurangi pembelian tempe dan seperti itu karena memang yang memegang uang dan bertanggung jawab untuk membelanjakan itu biasanya adalah ibu-ibu. Kalau di rumah saya dibilang sebagai Menteri Keuangan gitu ya, karena semuanya harus diatur oleh perempuan. Nah, berikutnya juga bahwa kebijakan ekonomi itu sering melihat keluarga sebagai unit terkecil, bukan individual gitu ya. Jadi bahwa di dalam suatu hubungan atau rumah tangga, perempuan dan laki-laki itu punya kekuatan yang sama. Padahal di banyak situasi ini tidak selalu benar. Asumsi kedua adalah bahwa pekerjaan yang tidak dibayar dan informal, seperti misalnya ibu rumah tangga atau perempuan yang melakukan membantu pekerjaan di ladang itu gratis. Padahal kalau kita tahu gitu ya, bagaimana itu bisa dimonetisasi, tentunya ini tidak gratis, ini ada harganya, tapi tidak terekam dalam sistem ekonomi kita. Nah, asumsi yang ketiga, bahwa kebijakan ekonomi ini tidak gender bias, bahwa tadi seperti kita sampaikan, ini memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Padahal
institusi ekonomi itu punya stereotyping tersendiri terhadap perempuan atau laki-laki. Mungkin tidak terlalu terasa di kota-kota besar, tapi rasanya, dan saya akan tertarik mendengar refleksi Bapak dan Ibu teachers gitu ya, soal asumsi ini, terutama di wilayah-wilayah yang mungkin jauh dari kota besar, dan bahwa laki-laki itu menjadi role model dan perempuan perannya kurang penting di dalam keluarga atau bahkan di dalam masyarakat. Lalu kita juga punya pasar pekerjaan yang gender spesifik gitu ya. Jadi kayak pekerjaan ini biasanya dikerjakan oleh perempuan, ini oleh laki-laki gitu ya. Sehingga ini menimbulkan pembiasan atau pembagian peran yang secara tidak disadari itu seringkali tidak menguntungkan perempuan. Padahal UNDP itu sudah menyatakan bahwa seharusnya kalau semua tadi itu dihitung, maka nilai ekonominya itu kurang lebih $11 triliun per tahun, dan global output atau global productivity itu bisa naik 50% jika semua itu dihitung. Nah, tadi Pak Apit bertanya, apa sih gender responsive budgeting gitu? Ini 3 lingkaran yang rasanya dirujuk di mana-mana ketika kita bicara soal pendanaan responsif gender. Yang pertama tujuannya tentunya adalah meningkatkan kesadaran publik bahwa gender responsive budgeting ini bisa punya implikasi yang berbeda terhadap lelaki dan perempuan, karenanya harus diwujudkan bahwa budgeting itu harus memikirkan juga aspek atau dampaknya terhadap perempuan. Yang kedua itu mencakup soal komitmen budget pemerintah. Tadi disampaikan banyak negara itu sudah menyampaikan komitmen untuk gender responsive budgeting. Indonesia sendiri sejak tahun 2007 atau kalau saya tidak salah, Bappenas sudah menyatakan bahwa ini akan dilakukan di tahun berikutnya di RPJMN berikutnya di 2012 sampai 2014 itu ada studi kalau tidak salah soal gender responsive budgeting ini, dan kemudian sejak pertengahan 2015 hingga sekarang itu pemerintah betul-betul mendorong gender responsive budgeting ini di dalam penganggaran. Dan selamat untuk KLHK, saya tahu bahwa Pokja pengarus utamaan gendernya adalah salah satu yang terbaik di antara kementerian dan lembaga di Indonesia. Jadi ini bukan hal yang baru, betul. Hanya kemudian bagaimana kita bisa konsisten untuk menjalankan ini. Dan yang terakhir dan juga sama pentingnya menurut saya adalah gender responsive budgeting itu bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender, gitu ya. Itu semua adalah hal-hal yang saya rasa teman-teman teachers dan KLHK tentunya sangat familiar dan diperdalam dengan adanya kelas ini, gitu ya, dari sisi pemerintah dan penganggaran, gitu. Saya pikir Bapak dan Ibu di sini jauh lebih paham. Yang saya ingin coba bagi di sini adalah bagaimana gender responsive budgeting ini juga bergeser di dunia di mana saya bekerja, yaitu di sektor filantropi. Jadi sektor filantropi ini sudah lama juga ingin mendorong terjadinya kesetaraan gender melalui gender responsive funding atau gender responsive budgeting. Namun dalam periode 3 hingga 5 tahun terakhir itu sebenarnya mulai terjadi pergeseran, Bapak Ibu, bahwa para pendorong gender responsive budgeting di filantropi ini merasa bahwa
kita harus berbuat lebih gitu ya, sehingga muncullah apa yang satu aliran baru yang disebut dengan filantropi feminis gitu ya. Jadi feminisme ini sering disalahartikan atau salah mengerti gitu bahwa ini adalah pembenci laki-laki gitu ya, dan pokoknya semua harus demi perempuan gitu. Padahal kalau menurut saya pendekatan feminis itu justru ingin menyetarakan hak perempuan dan laki-laki dalam sisi ekonomi, politik, sosial gitu ya, sehingga kesetaraan itu bisa terwujud secara merata untuk kedua jenis laki-laki dan perempuan ini gitu ya, dalam semua bidang. Jadi ada beberapa hal yang mendasari pendekatan ini. Yang pertama, bahwa feminis filantropi ini sebenarnya lebih dari sekedar isu soal pembiayaan kepada perempuan atau kepada isu-isu perempuan gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan ini dan bagaimana perbedaannya dengan konvensional funding atau pendanaan biasa. Tadi Pak Apik juga menanyakan tentang hal itu. Lalu yang kedua, bahwa feminis filantropi ini bukan aksi kedermawanan atau justru aksi penunjukan kekuasaan gitu ya Bapak dan Ibu gitu. Jadi ini harusnya adalah satu aksi yang mendorong solidaritas dan pemberdayaan kedua arah gitu ya, bahwa solusi dari masalah yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki di lapangan, terutama di kelompok-kelompok yang kurang beruntung, ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu ya. Jadi tidak ada tuh yang karena saya kasih uang maka saya lebih punya kuasa yang lebih dibanding kamu, atau saya melakukan ini karena saya baik hati dan dermawan, seperti itu ya. Jadi yang ingin didorong di sini adalah sebenarnya soal solidaritas dan keberdayaan sosial secara bersama antara si pemberi dana dan penerima dana, dan membuat hubungan itu lebih setara gitu ya. Jadi pertanyaannya itu sering adalah kepada bagaimana kita bisa mentransform atau mengubah sistem, struktur, perilaku dari orang-orang yang ingin kita kerjasama gitu ya. Jadi kalau dalam konteks KLHK ini mungkin ketika membuat kegiatan gitu di daerah, mungkin juga harus dipikirkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendorong aksi-aksi solidaritas dan pemberdayaan bersama gitu. Jadi bukan hanya kita, ya, bukan hanya mereka yang belajar, tapi kita pun terlibat dan belajar terkait solusi-solusi yang bisa ditawarkan di tingkat tapak. Jadi filantropi feminis ini sebenarnya adalah aksi dan keputusan politik gitu, bahwa secara sadar dengan sumber daya yang kita punya, kita ingin memberdayakan kelompok laki-laki dan perempuan dari kelompok yang kurang beruntung gitu ya, untuk bisa mengakses sumber daya yang kita punya. Nah, di dalam filantropi feminis ini, uang itu sebenarnya hanya komplementer ya, tapi yang perlu kita bangun itu adalah soal tadi itu hubungan, lalu bagaimana mendorong aksi solidaritas, bagaimana bisa memberdayakan kelompok masyarakat secara lebih baik dan lain-lain, sehingga ini bisa mentransformasikan hubungan secara horizontal dan bisa berdampak lebih besar terhadap perubahan sosial dan pemajuan sosial di masyarakat. Berikutnya Pak Denny.
Nah, saya akan coba gali lebih dalam lagi perbedaan antara tadi feminis versus pendanaan secara konvensional. Jadi yang pertama tentunya pendanaan secara feminis ini membawa perubahan di dalam dua hal. Yang pertama adalah dari mana atau bagaimana sumber daya itu dikumpulkan dan kemana sumber daya itu akan pergi. Jadi ini bukan sekedar latihan bahwa kita mengisi budget lain gitu ya, tapi perlu ada diskusi yang lebih dalam dengan calon penerima manfaat kita mengenai hal-hal yang ingin mereka atasi secara sistem dan bukan hanya sekedar kegiatan yang seperti biasa gitu ya, tapi kita betul-betul ingin mengidentifikasi secara kemitraan gitu bagaimana caranya supaya terjadi perubahan mendasar dan fundamental bagi kelompok perempuan dan laki-laki dari kelompok yang kurang beruntung ini supaya betul-betul terjadi transformasi di dalam kehidupan mereka dengan sedikit sumber daya yang kita punya. Yang kedua tadi soal feminist funding ini biasanya sangat sadar bahwa ketika kita bicara soal memberdayakan perempuan atau laki-laki atau kelompok yang kurang beruntung, itu biasanya kita juga bicara mengenai represi atau tekanan atau diskriminasi yang lain yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara soal gender responsive budgeting yang konvensional, biasanya kita hanya akan berpikir bahwa ini pasti perempuan yang ditindas nih, pasti perempuan yang kurang beruntung gitu. Padahal biasanya situasi-situasi seperti itu ada perpotongannya dengan diskriminasi yang lain, misalnya akses kepada pendidikan dan kesehatan karena mereka mungkin secara etnis atau agama atau sosial statusnya itu minoritas di dalam masyarakat. Jadi ini harus kita betul-betul sadar bahwa ketika kita menyalurkan sumber daya ini kepada kelompok masyarakat tertentu, apalagi sih yang bisa kita selesaikan selain soal pemberdayaan perempuan itu gitu. Jadi ini yang karakteristik yang kedua. Karakteristik ketiga biasanya kita ingin berpindah dari investasi di level individu gitu ya, misalnya menyediakan kredit mikro, lalu training dan lain-lain, menjadi sesuatu yang sifatnya lebih besar atau collective action atau bahasa Indonesianya itu kegotong royongan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendukung kelompok-kelompok perempuan, tidak hanya satu tapi sekelompok perempuan untuk memperkeras suara mereka, mentransformasikan kekuatan mereka di dalam masyarakat dan membuat mereka merasa berdaya untuk bisa berkontribusi terhadap masalah-masalah pembangunan yang ada di depan mata. Kira-kira demikian. Nah, lalu yang keempat, sebenarnya kalau kita bicara soal feminist funding, itu artinya kita akan melawan segala bentuk eksploitasi dari barang publik dan sumber daya alam. Karena apa? Karena saat ini kerusakan lingkungan dan lain-lain itu datang dari pola pikir patriarki yang mengatakan bahwa kita bisa menguasai semua, kita bisa mengeruk semua, gitu ya. Sedangkan kalau kita refleksikan dengan kearifan lokal misalnya atau cara pikir perempuan, biasanya itu lebih merawat gitu ya, karena kita masih bergantung pada sumber daya itu dan harusnya bisa dimanfaatkan secara lebih baik untuk
generasi mendatang dan lain-lain. Dan sehingga kebanyakan kalau kita lihat kasus-kasus lingkungan di Indonesia itu biasanya contohnya misalnya Kendeng, perempuan Kendeng ya yang melawan pabrik semen itu karena apa? Karena mereka takut sumber airnya, padinya itu rusak ketika pabrik semen tersebut beroperasi, dan ini yang di depan adalah perempuan. Dan biasanya ketika terjadi kerusakan lingkungan, maka yang akan terdampak pertama adalah kelompok miskin, kelompok yang tidak punya kuasa, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Jadi ketika kita bicara soal feminist funding ini, tadi Pak Apik juga bertanya, menurut saya ini harus dilakukan karena jumlah perempuan itu 50% juga, atau 51-52%, ya sedikit lebih banyak daripada laki-laki, sehingga perempuan itu memang harus punya suara dan partisipasi di dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Karakteristik kelima, harusnya ketika kita melakukan pendanaan yang perspektifnya adalah feminis, kita juga mencari cara supaya kita bisa mengeraskan suara, kemudian bisa mendorong kepedulian dan kesejahteraan tidak hanya di kelompok perempuan atau kelompok masyarakat itu, tapi secara lebih besar gitu ya. Jadi biasanya dari pengalaman kami di Ford Foundation misalnya, itu beda sekali gitu kalau kita mendukung kelompok perempuan dengan kelompok yang dominannya adalah laki-laki. Biasanya mereka lebih rela berbagi dan lebih menyediakan ruang atau waktu gitu ya untuk saling mendengarkan, saling menguatkan dan lain-lain. Dan ini pada akhirnya akan bisa membentuk diskursus atau wacana, lalu kebijakan dan juga persepsi gitu. Jadi perempuan itu kelihatannya lebih sabar, meskipun laki-laki juga ada ya Pak ya gitu yang untuk dialog untuk mencari solusi bersama. Dan di dalam banyak kasus, saya tadi bicara soal perempuan Kendeng, ada lagi kasus misalnya ibu-ibu yang anaknya menjadi korban dari wilayah tambang di Kalimantan Timur misalnya. Mereka ini sungguh sangat pemberani gitu ya kalau saya lihat perjuangannya gitu, dari mulai beberapa orang mereka mengorganisir diri, kemudian bahkan bertemu Ibu Menteri waktu itu, betul-betul karena semua digerakkan oleh hati gitu ya, dan ketika perempuan melakukan itu luar biasa. Nah, yang berikutnya, bekerja dengan pendekatan ini membutuhkan komitmen agak jangka panjang gitu, karena memang pada proses lambat dan kadang-kadang mungkin prosesnya itu butuh kesabaran ekstra gitu. Dan kenapa? Karena ini kita ingin mengubah sistem, mengubah persepsi, mengubah dunia sebenarnya ya, sehingga ketika kita bicara soal gender based response, gender responsive budgeting, lalu kemudian peran perempuan di dalam sumber daya alam, ini pada akhirnya kita juga akan bicara soal keadilan sosial, dan seperti saya katakan tadi, memang sudah saatnya, dan saya senang sekali KLHK ini di depan nih untuk advokasi isu-isu ini, itu perempuan diberi peran dan ruang yang lebih untuk mewujudkan keadilan sosial, karena itu yang menjadi fokus pemerintahan Pak Jokowi pada saat ini. Nah, jadi tadi kita bicara soal karakteristik, sekarang kita bicara soal beberapa tantangan di dalam memberikan pendanaan
dengan pendekatan yang feminis seperti ini. Yang pertama tentunya adalah soal dilema di dalam pengukuran, karena biasanya kalau Bapak dan Ibu punya pengalaman gitu bekerja dengan perempuan, itu memang mereka kan tidak rigid gitu ya, tidak bahwa kalau laki-laki itu katanya 1+1 sama dengan 2 gitu ya. Tapi kalau perempuan itu bisa 1+1 sama dengan 2,5 gitu ya. Nah, setengahnya dari mana tuh? Ya itu karena mereka misalnya berbagi atau mereka ada aja gitu akalnya sehingga nggak bisa hanya 2 tapi bisa jadi 2,5 atau bahkan 3 gitu ya. Nah, di satu sisi itu menguntungkan, tapi di sisi yang lain ketika kita di dalam pendanaan ini kan tentunya harus accountable gitu ya. 1+1 harus 2 loh ya gitu. Nah, ini agak susah untuk kita paksakan bisa dilakukan. Dan kalau kita terus berkeras dengan pengukuran yang rigid seperti itu, maka perempuan itu tidak akan pernah mendapat kesempatan kalau menurut saya. Jadi memang kita harus menemukan cara untuk mendukung perempuan ini dalam berbagai dimensinya gitu ya. Jadi termasuk nanti ketika Bapak dan Ibu teachers melakukan penganggaran berbasis responsif gender gitu, mungkin harus dicari inovasi-inovasinya gitu ya. Bagaimana agar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada perempuan, tapi juga tidak bermasalah gitu ya dalam melaporkan, karena bagaimanapun kan pelaporan ini punya standar tersendiri. Nah, yang kedua, tadi saya bicara bahwa kita harusnya bisa bergeser dari pendanaan yang levelnya mendukung individu kepada collective action atau aksi gotong royong yang lebih besar. Karena tadi lagi gitu, jadi agak sulit untuk mengukur bagaimana misalnya kayak ketika kita mendukung satu kolaborasi atau gotong royong, itu biasanya kan perlu banyak pertemuan, banyak fasilitasi yang lain yang mungkin tidak bisa terefleksi secara cepat gitu di dalam dokumen gitu ya Bapak dan Ibu gitu. Jadi saya rasa ini kita perlu bagi-bagi peran juga gitu, dan saya rasa Bapak dan Ibu teachers ini di dalam kesehariannya pasti berkolaborasi dengan LSM misalnya atau universitas yang akan dengan senang hati membantu Bapak dan Ibu gitu untuk mempersiapkan nih supaya impact atau kolaborasi ini bisa membesar gitu. Syaratnya memang harus bekerja bersama gitu. Karena kalau tidak, maka dana APBN bayangan saya sih tidak akan cukup untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan gitu untuk mendorong kegotong royongan perempuan ini, sehingga kemitraan di daerah gitu dan di nasional tentunya itu menjadi penting. Nah, yang ketiga, sering kita bicara sukses itu sering ketika sudah PUGKLHK ini udah terbaik loh gitu ya. Jadi udah tuh dianggap, padahal sebenarnya justru ini harus terus dikembangkan gitu ya, prosesnya, dialognya, komitmennya gitu untuk jangka panjang dan menjangkau kelompok-kelompok lain gitu. Kalau tadi kita bicara misalnya hanya perempuan atau laki-laki dari kelompok miskin. Nah, mungkin kita harus berpikir setelah ini mungkin kita bisa mengajak teman-teman difabel gitu ya untuk ikutan aktif di dalam perhutanan sosial gitu, atau perempuan di lingkungan urban misalnya yang juga miskin untuk mendapatkan manfaat dari kerja-kerja terkait dengan gender responsive budgeting ini di
di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terakhir slide dari saya ini sebenarnya ingin menekankan bahwa buta gender itu akan memperlambat kemajuan kita semua, gitu ya. Karena memang kan tadi kita tahu bahwa peran perempuan itu kalau dikasih peran itu bisa sangat berdaya, gitu ya. Jadi sering ketika kita bicara soal gender responsive budgeting atau tadi pendekatan feminis dalam pendanaan, itu orang akan bilang bahwa loh kita nggak pernah membeda-bedakan dan kita tidak diskriminasi kok terhadap perempuan misalnya, atau orang-orang yang kurang beruntung gitu. Tapi hati-hati Bapak dan Ibu, karena ketika kita mengatakan itu, artinya itu kita menekankan soal bias kuasa yang kita punya. Kita bisa berkata begitu karena kita berada dalam posisi istimewa ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya kuasa sebagai aparatur sipil negara, saya mungkin punya kuasa sebagai staff Ford Foundation gitu. Mas Dhani punya kuasa karena rakyatnya banyak nih di mana-mana gitu. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwa kita tidak mendiskriminasi gitu atau kita netral ketika kita dalam posisi istimewa atau privilege tadi. Jadi kita harus selalu bilang yuk gitu, mari gitu, kita supaya kalau peran perempuan atau peran laki-laki, kelompok yang kurang beruntung, ayo gitu, karena selagi kita bisa kenapa tidak gitu ya. Nah untuk itu saya juga senang nih di KLHK karena saya lihat perempuan ini sudah banyak di posisi pemimpin, lalu juga staff-staffnya juga sudah lebih berimbang gitu ya. Tapi harusnya ini bisa terjadi di semua organisasi ya, bahwa apalagi orang-orang yang punya keahlian khusus terkait gender ini dan juga punya pengalaman itu harus dalam posisi kepemimpinan atau dalam posisi pengambilan keputusan gitu, karena biasanya mereka akan lebih peka terhadap hal-hal yang mungkin tidak kasat mata gitu ya dalam konteks diskriminasi gender baik terhadap laki-laki, perempuan atau kelompok yang kurang beruntung. Yang berikutnya yang juga saya ingin titipkan Bapak dan Ibu bahwa kita harus lebih membiasakan terhadap perbedaan gitu ya. Jadi kita nih katanya simboyannya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, tapi kita mungkin harus berupaya lebih gitu untuk mendiversifikasi lingkungan atau pendekatan atau kelompok di mana kita bekerja gitu, karena dengan diversifikasi ini sebenarnya memperkaya cara berpikir kita, orientasi kita gitu ya terhadap hal-hal yang akan dengan sangat gampang itu kita buta karena memang kita hidup di lingkungan yang mayoritas dan istimewa tadi gitu. Jadi kita harus bangun hubungan ini berdasarkan lebih pada solidaritas dan rasa percaya kepada perempuan, laki-laki dan juga mungkin kelompok-kelompok yang kurang beruntung dibanding kita. Saya ingin menutup presentasi saya dengan beberapa kutipan sebelum nanti saya tutup dengan puisi. Jadi ini yang Ibu Siti Nurbaya katakan di tahun 2018 kalau saya tidak salah ada pertemuan para women champion di KLHK. Beliau mengatakan banyak adat dan budaya bangsa di dunia ini menganggap alam sebagai ibu bagi mereka. Penyebutan bumi pun sangat identik dengan ibu atau perempuan, di mana hubungan bumi dan manusia ibarat ibu dengan anak, saling menyayangi dan memberi kehidupan. Saya setuju sekali Bu Siti.
Nah, berikutnya juga dari Menteri Perempuan kita yang hebat, Ibu Sri Mulyani, yang mengatakan bahwa secara global, apabila perekonomian memberi kesempatan yang sama bagi perempuan, maka ekonomi global bisa mendapat manfaat 12 triliun pada 2025. Untuk kawasan Asia Pasifik, bahkan bisa menyumbang atau memberi nilai tambah sebesar 4,5 triliun. Nah, yang berikutnya, ini Ibu Ruth Bader Ginsburg ini adalah salah satu jaksa agung wanita pertama dan yang katanya paling mengesankan dari Amerika, yang beliau berkata bahwa perempuan itu tempatnya di semua tempat, di mana putusan itu dibuat. Jadi seharusnya perempuan itu bukan eksepsi atau pengecualian. Jadi memang harus ada di semua tempat di mana keputusan itu sedang dibuat. Dan yang terakhir, dari Perdana Menteri Perempuan Inggris yang sering disebut sebagai wanita besi, Ibu Margaret Thatcher. Jadi beliau berkata, kalau Anda ingin sesuatu dikatakan, mintalah kepada laki-laki. Tapi jika Anda ingin melakukan sesuatu, maka mintalah kepada perempuan. Demikian presentasi saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Akan senang bisa berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Mas Denny. Banyak supporter di sini, jadi memang harus pakai masker. Oke, gimana kesannya Bu Erna? Bu Erna belajar apa sore hari ini? Belajar tadi saya yang paling kata-kata Bu Ovi yang menurut saya mengena di hati itu Pak Dani. Jadi pemegang terbesar keuangan itu adalah perempuan ya Bu Ovi. Tadi saya sangat setuju karena di rumah saya juga begitu Bu Ovi. Jadi pemegang keuangan paling besar itu adalah perempuan gitu ya. Pak Dani, tapi ini loh dan Bu Ovi terkait dengan feminisme gitu ya. Begitu dapat tema ini gitu tentunya kan kami menanyakan juga ya ke teman-teman bagaimana kalau tema kita nanti gitu ya untuk kelas teach itu terkait dengan feminisme gitu. Tapi rupanya kalau di Indonesia itu gitu ya berbicara terkait dengan feminisme ini kok masih banyak mitos-mitos yang negatif ya Bu Ovi ya gitu ya. Bahwa feminisme itu tidak menginginkan seorang anak, kemudian ingin lebih dari laki-laki dan bahkan mitos-mitos lainnya itu juga masih banyak gitu. Sementara pada tataran global ini tuh sebenarnya adalah sebuah gerakan gitu ya, sebuah gerakan ideologi untuk menyetarakan gender gitu ya, laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa kok di Indonesia ini sendiri seperti itu ya Bu Ovi? Masih banyak mitos-mitos bahwa gitu ya feminisme ini lebih tinggi derajatnya, perempuan lebih tinggi derajatnya dari laki-laki. Kemudian bahkan ada yang beranggapan melawan kodrat alami manusia gitu. Jadi itu Pak Dani, nanti mungkin Bu Ovi sebelum teman-teman ini menanyakan beberapa hal karena ini juga sangat menarik menurut saya pada sore hari ini gitu. Mungkin keresahan itu bisa diceritakan dulu kok di Indonesia itu seperti ini padahal tataran global ini merupakan suatu hal yang sangat strategis gitu Pak Dani dan Bu Ovi. Iya, saya sendiri juga begitu soalnya. Ya, gitu Pak Dani dan Bu Ovi. Dan ini mungkin kita beri kesempatan juga Pak Dani ya kepada teman-teman di Teach untuk menyampaikan ataupun merespon tadi yang disampaikan oleh Bu Ovi. Bisa langsung membuka videonya dan langsung bertanya kepada Bu Ovi. Gimana kalau begitu Bu Ovi dan Pak Dani? Oke, sebenarnya Boleh. Jadi sebenarnya tadi bisa pertanyaan Bu Erna kita obrolin dulu, tapi sambil nunggu sebenarnya kawan-kawan yang akan bertanya bisa menuliskan di chat box saja, di chat box dan kemudian atau ke YouTube. Di YouTube tuh ada komen ya, itu pertanyaannya bisa ditulis di sana juga. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata ini kita menggunakan WiFi satu ruang pertemuan Bu
Bu Ovi, dan ternyata yang menggunakan tuh banyak banget. Ya, ini semua ruangannya tuh kepake semua, dan itu ada problem koneksi ya, jadi ada gangguan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya itu bisa langsung menuliskan di chat box, nanti akan ada panitia yang akan melanjutkan ke kita. Nah tadi memang ada pertanyaan yang tadi Opi ya, bahwa ada semacam ya kesalahpahaman ya tentang feminisme gitu, dan itu bukan khas Indonesia yang saya tangkapnya, itu memang ada di mana-mana gitu. Apakah bisa dijelaskan sedikit, Vi, tentang itu? Terima kasih Mas Dani, Mbak Erna. Saya juga bukan gender expert atau berani mengklaim bahwa saya adalah seorang feminis gitu ya. Saya juga sedang belajar, dan pertanyaan itu juga sama Bu Erna dengan yang Bu Erna amati gitu. Memang kalau saya lihat gitu ya, saya observasi, jadi ide bahwa feminis ini di Indonesia kan itu kan dulu adalah untuk counter naratif gitu ya terhadap ibuism gitu ya. Jadi waktu ketika zaman Orde Baru itu kan ada stereotip tersendiri gitu ya terkait peran-peran perempuan, lalu kemudian bagaimana perempuan itu harus harus tampil, harus berpikir, harus berlaku di dalam satu masyarakat, yang kemudian para penganjur feminisme di Indonesia ini pokoknya menawarkan antitesis terhadap semua itu gitu ya. Jadi bahwa perempuan itu karena sebenarnya kalau secara global feminisme ini sebenarnya ingin mendorong kesetaraan gender untuk laki-laki dan perempuan di dalam political and social movement gitu, bahkan ideologinya gitu. Tapi karena ketika diperkenalkan di Indonesia itu sebenarnya menjadi antitesis terhadap stereotyping perempuan di dalam masa Orde Baru. Itu kesimpulan saya sendiri. Mungkin saya salah gitu ya, karena seperti saya katakan saya juga sedang belajar gitu, sehingga yang diambil itu yang ekstrim itu gitu, bahwa mulai dari cara berpakaian, cara berpikir, bahwa perempuan itu harus menang dari laki-laki, harus lebih baik gitu ya, yang sebenarnya justru berlawanan dengan ide feminisme itu sendiri, karena kalau yang saya pahami feminisme itu sebenarnya bagaimana kita mengasah sisi-sisi di dalam manusia itu kan ada sisi-sisi kelembutan hati gitu ya, kemudian untuk berbagi, untuk mengasuh, memberi saya tuh kadang-kadang suka susah menemukan padanan kata bahasa Indonesia, nurturing gitu ya, untuk nurturing hal-hal yang baik gitu. Itu sisi dari feminisme dari setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Yang karena kemudian di dalam konteks masyarakat Indonesia yang masa lalu itu dominasi patriarkinya besar, itu banyak laki-laki yang tidak mengacuhkan sisi-sisi feminisme ini. Padahal kalau saya tanya pada bapak-bapak yang ada di sini, pasti ya kan ada rasa kasih sayang, rasa ingin berbagi, berperan sebagai ayah yang baik, abang yang baik, adik yang baik, anggota keluarga yang baik, itu semua pasti ada di antara kita semua gitu ya. Sehingga tapi karena tuntutan dari masyarakat dan dari tadi itu ya, soal segregasi peran tadi, itu menjadi menjadi diacuhkan oleh laki-laki, dan sementara para penganjur feminisme ini pokoknya kalau kita feminis itu perempuan harus lebih dari laki-laki. Itu yang dikedepankan, yang kemudian terbawa hingga sekarang sih kalau menurut saya. Terima kasih.
Ya biasa ya ini memang kalau ada satu paham baru ya. Kadang Ya. itu ada yang radikal juga kan, nggak semua bukan sekedar feminisme ya, cuma yang lain juga ada kan. Mau itu isunya isu yang tengah, mau kiri, mau kanan, itu selalu ada yang memegang ekstrimnya dan itu yang kemudian dipahami ya, lebih mudah dipahami karena sangat ekstrim gitu. Kalau yang benernya tuh kadang orang ya kan itu sama seperti tadi ya. Ini kan sama dengan yang ini sama dengan ini. Nah, kalau udah ekstrim itu gampang sekali untuk untuk dibedakan dan orang lebih mudah menangkap yang ekstrim itu dibandingkan sebenarnya ide besarnya ya, di balik semua banyak hal ideologi besar di dunia ya, itu akan selalu begitu. Nah, Bu Erna, apakah sudah ada pertanyaan dari teman-teman? Bisa dibacakan gitu? Baik Pak Dani dan Bu Ovi, ini ada satu pertanyaan menarik dari Ibu Amila dari BKSDA Jawa Barat. Beliau menanyakan bagaimana gambaran praktek implementasi gender responsive budgeting di Indonesia. Apakah ada indikator tertentu untuk melakukan pengukuran terhadap pencapaian keberhasilan implementasi GRB di Indonesia? Itu yang pertama. Ini mungkin kami langsung saja ya Bu Ovi, nanti bisa sekalian direspon. Satu lagi dari Ibu Lucia dari kelas Cendrawasih dari BPDAS HL Cimata. Beliau menanyakan adakah instansi pemerintah yang sudah menerapkan anggaran berbasis gender dan apa ada contoh kegiatan konkretnya? Satu lagi Bu Ovi dari Santalum Album, ini Bu Fatma, beliau ini sangat aktif ya. Selamat sore Bu Fatma. Ini Bu Fatma Kupang. Iya, Bu Fatma Kupang, alumni JOP Pikatan, Pak. Jadi Permendagri nomor 67 tahun 2011 sudah mengatur tentang salah satunya pelaksanaan perencanaan responsif gender melalui GBS. Namun di tataran institusi, gender responsive budgeting belum berjalan dengan baik jika pimpinan atau bagian perencana fokus ke PUG atau terkait gender. Monggo Bu Ovi silahkan untuk merespon 3 pertanyaan dari kelas Santalum Album, Cendrawasih dan dari Ibu Amila. Silahkan. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak pertanyaannya ya. Jadi kalau terkait dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Indonesia ini sebenarnya sejarahnya udah cukup lama gitu ya. Tapi di tahun 2007 itu Bappenas melakukan kajian gitu ya, analisis gender dalam pembangunan yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG sejak dideklarasikan tahun 2000 kan. Waktu itu kalau Bapak dan Ibu ingat, kita banyak negara di dunia ini ikut menandatangani tujuan pembangunan milenium tahun 2000 ya, Millennium Development Goals, di mana di dalamnya itu ada salah satunya soal gender. Dan temuan Bappenas tahun 2007 itu dari survei di 18 kementerian dan beberapa provinsi itu bahwa PUG ini belum dilaksanakan sepenuhnya di sebagian besar bidang pembangunan. Karena itu kemudian coba diintegrasikan di dalam RPJMN 2010-2014 gitu ya, yang dia memuat kebijakan, indikator dan sasaran untuk seluruh kepentingan pemangku kepentingan gitu ya, untuk mencoba mengintegrasikan secara lebih baik gitu gender responsive budgeting ini. Nah, kemudian itu tentunya kemudian orang-orang juga lebih familiar dengan apa yang dimaksud dengan pembiayaan responsif gender ini, dan kemudian itu biasa kan Bapak dan Ibu ya, kalau ada satu konsep gitu, kalau baru setahun 2 tahun mungkin masih belum familiar, masih bingung bagaimana apa maksudnya dan bagaimana, tapi ini kan sudah dideklarasikan tahun 2000 dan di tahun 2015 gitu ya, itu sudah lebih banyak peraturan implementasinya gitu, termasuk
ketika di tahun 2011 Kemenkeu menerapkan PMK untuk petunjuk penyusunan anggaran berbasis gender ini menjadi lebih jelas gitu ya, karena pastinya ketika ada suatu kewajiban gitu, itu tidak disertai dengan Juklat dan Juknis, itu mungkin akan lebih sulit untuk diimplementasikan. Nah, di tahun 2012 Bappenas lagi-lagi sudah menyusun yang kita sebut Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender dan indikator kelembagaan pengarus utamaan gender gitu ya, Bapak dan Ibu. Saya rasa ini nanti bisa ditanyakan soal teknis detailnya kepada Biro Perencanaan Pak Apik, dan mungkin bagaimana itu nanti diimplementasikan di daerah, tapi itu semua ada di level nasional sudah dilakukan, lalu ada Permendagri juga sebagai acuan gitu, dan saya rasa kalau kita bicara soal gimana posisi Indonesia di dalam gender responsive budgeting ini, sejak Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, kita posisinya lumayan Bapak dan Ibu gitu ya, cukup progresif di tingkat ASEAN dan bahkan di tingkat global juga gitu. Dan lagi-lagi saya senang sekali karena inisiatif KLHK ini dengan adanya semacam pokja PUG gitu, ini menjadi ajang yang baik untuk berbagi pengalaman